Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikannya telah membangunkan kita di minggu kelima di akhir bulan ini, tepatnya Minggu 29 Januari tahun 2023. Kita pasti akan diberkati hari ini, amin. Terlebih karena kita akan berjumpa kembali dalam ibadah. Mari kita sama-sama harapkan Tuhan melawat kita dengan hadiratnya yang luar biasa, serta memberi kesembuhan bagi si dan jemaat Tuhan yang sakit, memberi kelegaan kepada saudara yang berbeban berat, dan sukacita sorgawi sungguh-sungguh akan nyata bagi kita semua, amin. Dan bagi saudara yang harus beribadah secara online, mari siapkan dirimu juga dengan baik, karena Tuhan juga pasti akan melawat saudara, amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh mempersiapkan diri untuk beribadah, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal, dari pembacaan 28 hari bersama Matius. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-24, maka kita akan membaca kitab Matius pasal yang ke-24 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-51. Judul renungan kita hari ini, siapkan dirimu atas peringatan Tuhan. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ketiga, dengan judul perikop permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Yesus menubuatkan bahwa zaman kita saat ini sedang menuju kepada akhir yang ditandai dengan kejahatan yang semakin memuncak, bencana alam, dan nabi-nabi palsu yang menyesatkan. Tuhan Yesus berkata, "Waspadalah. Tanda-tanda akhir zaman yang dinubuatkan Yesus mungkin sudah ada, yang terjadi hingga saat ini masih terus berlangsung, yang kita sendiri tidak tahu sampai kapan puncak dari akhir zaman itu." Dalam rangkaian waktu menuju akhir zaman, peristiwa-peristiwa yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus sudah terjadi dan akan terjadi. Nubuatan Yesus akan kehancuran bait suci yang tidak satupun batu dibiarkan terletak di atas batu sudah terjadi. Kita juga sudah mendengar tentang perang, bencana alam, dan juga ajaran-ajaran menyesatkan. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa hal itu semua barulah permulaan. Maka lewat perenungan kita hari ini, apa yang bisa kita terima dari peringatan Tuhan Yesus? Yang pertama, waspadalah. Waspadalah kepada yang dapat menyesatkan. Kita bisa tersesat berjalan ke sana dan kemari tanpa tujuan yang pasti. Kita dituntun ke sana dan kemari, kita berputar-putar di zaman yang akan segera berakhir. Ada Mesias palsu yang turut menyesatkan. Ada tokoh-tokoh penyesat, yaitu Mesias palsu yang mengatasnamakan Tuhan Yesus maupun firman-Nya untuk menyesatkan banyak orang yang tujuannya sendiri adalah untuk kepentingan diri sendiri. Tuhan Yesus juga mengajarkan kita supaya kita tetap waspada agar tidak disesatkan oleh kejadian-kejadian yang terjadi dalam perjalanan waktu menuju pada akhir zaman itu. Waspada berarti kita berjaga-jaga dan siap tentang apapun yang terjadi. Kita akan mengunci pintu rumah dengan baik manakala kita akan terlelap tidur di malam hari. Sebab kita tidak tahu jika ada niat pencuri memasuki rumah kita. Kita akan memakai sabuk pengaman atau helm sebab kita tidak tahu kecelakaan bisa saja terjadi tanpa diduga. Terjadi atau tidak, kita sudah selalu siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Jangan sampai lengah menganggap hari ini tidak akan terjadi apa-apa. Maka jadilah orang yang bijak seperti 5 gadis yang bijak yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus. Kita bijak menyikapi setiap kejadian yang terjadi. Tetaplah berjaga-jaga dengan iman dalam menyikapi setiap kejadian apapun. Jangan gelisah menghadapi hal-hal yang bahaya. Menghadapi hal-hal yang mengerikan terjadi di sekitar kita tentu akan membuat kita takut. Tetapi Tuhan Yesus berkata semuanya itu harus terjadi. Hidup itu untuk dijalani, bukan untuk ditakuti. Amin. Hidup itu untuk dihadapi, bukan untuk dikhawatirkan. Kita tidak bisa menutup setiap kemungkinan yang bisa saja terjadi kepada kita. Yang terbaik untuk kita lakukan adalah menjaga iman kita tetap teguh, menghadapi berbagai kejadian yang kita alami dan yang terjadi di sekitar kita. Karena itu, jangan pernah gelisah hati kita. Sebab dengan benar, Yesus berkata, "Aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman." Amin. Karena itu, siapkan dirimu senantiasa atas setiap peringatan Tuhan ini. Tetap waspada dan jangan pernah khawatir. Nah, kalau hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan, menjadi sebuah tindakan lahiriah kita, tindakan iman kita untuk berkata,
Aku percaya kapanpun Tuhan datang, aku siap. Karena itu, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Pujilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berikanlah persembahan dengan kesungguhan hatimu. Dan lakukanlah segala sesuatu hari ini di rumah Tuhan saat kita beribadah dengan segenap hatimu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang melayani, mari layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagi sidang jemaat Tuhan yang akan datang ke gereja, mari nikmati hadirat Tuhan di gereja. Karena ada banyak orang yang tidak punya kesempatan untuk ada di gereja seperti saudara yang akan beribadah di gereja hari ini. Berikan persembahan terbaikmu, terlebih persiapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan saat diseberangkan ketika kita beribadah bersama hari ini. Kiranya pengurapan Tuhan menyertai kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini. Digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, percayalah di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Terlebih bagi sidang jemaat Tuhan yang berjalan dari rumah menuju gereja, atau setelah ibadah akan ada kegiatan-kegiatan lain yang akan saudara kerjakan. Penyertaan Tuhan menyertai kita semua. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu.